Lanjale paus itu kafir, Pak. Kalau ada yang cinta kepada paus, yang menjadikan paus teladan, kita doakan saja yang mati besok dikumpul bersama paus. Yes. Hah? Ayo, dia mati nanti bersama paus juga. Iya kan? Karena Rasulullah kan mengatakan begini, engkau akan dikumpul bersama orang yang engkau cintai. Di siapa yang cinta kepada paus, yang cinta kepada Pak Jokowi, yang cinta kepada Prabowo, yang cinta kepada siapa lagi? Bu Megawati, yang cinta siapa lagi? Dia kumpul satu besok sama-sama apa yang lain. Ya kan? Nah, dia akan dikumpul bersama yang dicintai, gitu ya. Aku baru tahu dulu Mbak, kok kaca-kaca orang jadi pejabat, kok ambil buku ke situ, ambil buku ke mari gitu. Satu kali kau tanya ke mantan pejabat, mau maaf siapa itu yang mantan pejabat? Kalau wajah pejabat sih tidak lupa sih. Bagus kaca-kaca orang jadi pejabat kerja aku salah seorang mantan pejabat. Ustaz belum pernah jadi pejabat, ayo cuma kau bertanya. Ustaz kalau tahu lah Ustaz, darah hebatnya jadi pejabat. Itu Pak. Jadi pejabat itu Ustaz 25% yang lamanya Ustaz. 25% yang lamanya. Yang 75% itu lama dana. Nah, cuma kalau kaca orang jadi pejabat. Apa soalnya kalau boyfriend pengajian Ustaz kita sembang Ustaz. Baik itu Pak. Entah bodoh lah, entah ba'ala Ustaz. Pernah kejadian Ustaz, talambil sholat asar lah di siang dengan baju Pak, sepatu lah buka Pak. Kalau masih siang kamu dua Pak, sepatu lah buka, tangan lah sesengan tipu Pak ganti nelpon. Baru buka tangan kau balik Ustaz, kau pasang sepatu balik dah jadi bau Ustaz. Ayo jam 5 Pak ganti nelpon coba lah Ustaz. Tidak jemaah sekolah Pak, sekolah ada yang di pejabat tadi. Jabatan dari kepala dinas nih Pak. Kepala dinas nih. Lata lambe kabai sholat, laba siangan langan baju, laba buka sepatu kabau dua tipu pau parti menelpon. Barang lo kepatuhannya kepada manusia dibandingkan kepada Allah. Kalau kepada Allah bekola sabantali adu lagi tanggung mantapun tanggung ini. Maka itu Bapak Ibu akhir sholat. Satu khusyuk, yang kedua pelihara sholatnya. Karena ada ancaman kan Pak ya? Ada ancaman tak? Fawailul lil musallin. Iya. Ada ancaman loh bagi orang-orang yang sholat. Iya kan? Well itu ada maknanya celaka, ada kehilangan keberuntungan, dan ada satu lempah di dalam neraka itu namanya lempah well. Alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi kalau mereka lalai-lalai dengan melaksanakan sholat, itu ancamannya. Nah, lalu kata Allah dalam ayat ini, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu, yang maksudnya tentu yang khusyuk tadi, karena ada penjelasan ayat yang lain kan. Sholat wa aqimis sholat. Sementara waktu tadi ada ayat surat Al-Mu'minun. Ayat yang kedua itu mengatakan alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dalam ayat berikutnya itu alladzina hum ala sholawatihim yuhafizun. Dalam surah Al-Maun fawailul lil musallin. Berarti kan beda itu. Berarti sholat yang mencegah perbuatan keji dan munkar ini bukan sholat yang lalai, bukan sholat yang ria,
tapi sholat yang khusyuk dan dia jaga sholatnya. Coba kaitkan Pak sholat dengan waktu dulu. Sholat subuh kita persiapan jam berapa mulai? Jam 5 terlebih lah sebenarnya. Enak. Jam berapa jatuh? Setengah 5. Oke lah, waktu sepertengahan. Jam berapa Bapak Ibu tidur di masjid? Jam 5. Berarti kan sudah azan ya? Atau menjelang ke azan. Pulangnya jam berapa? Setengah 6 pulang besok. Pulang lewat. Oke lah, rata-rata sejam. Mulai dari persiapan dari rumah sampai pulang ke rumah itu 1 jam. Kok masalah waktu Bapak Ibu? Nanti zuhur jam berapa? Persiapan sampai pulang lo lihat. Ada lo sajam. Sholat asar beko sajam lo persiapan dia pulang. Maghrib mungkin ada yang maghrib itu langsung persiapan langsung isya. Dari jam 6 sampai nanti jam 8 berarti 2 jam. Berarti 5 jam 1 hari persiapan dan sholat sampai pulang. Nah sekurang-kurangnya 5 jam itu Bapak Ibu selamat dari maksiat. Kan tak dulu tak pulang. Orang sedang azan dia pulang menandatangani kwitansi palsu itu. Orang azan di masjid, satunya pulang ke kantornya, itu korupsi dulu ketika orang bersolat, satunya korupsi. Sekurang-kurangnya 5 jam sehari itu selamat dari perbuatan maksiat. Apalagi kalau betul-betul dia persiapkan lebih daripada itu. Sehari semalam 24 jam, kini 5 jamnya selamat. Berapa persennya selamat? 20% lebih kurang. Lah selamat itu. Makanya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau 5 jam dalam 24 jam itu bersama Allah, dia berdialog dengan Allah, dia bertemu dengan Allah, dia mengingat Allah. Berapa lamanya? 5 jam. Karena orang yang menunggu waktu sholat itu dapat pahala sama seperti orang sholat. Jadi kalau Bapak capek-capek datang ke masjid, dia tidak rugi apa. Pas datang ke masjid menjelang sholat zuhur atau menjelang sholat subuh, menjelang sholat asar, menunggu waktu sholat di masjid, kita sudah diberi pahala seperti orang sholat. Yeah. Kebersamaan kita bersama Allah 5 jam tepat waktu di rumah Allah di masjid, maka itu berkemungkinan tipis kita akan terjebak berbuat maksiat, berbuat keji dan mungkar. Itu makanya Allah katakan di situ, apalagi dimulai tadi membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita tahu mana halal, mana haram, mana boleh, mana yang dilarang. Iya kan? Sholat kita bersama Allah di waktu di rumah Allah lagi. Maka itu memang orang-orang yang sholat itu akan terjauh dari perbuatan keji dan mungkar. Satu, menguatkan kehadiran kita bersama Allah. 5 jam saling semalam Allah tahu karena Allah berdialog dengan Allah dalam sholat. Berarti itu mengingatkan kawan. Kalau tiap hari adalah Pak, wajar nggak disebut orang? Apa itu orang? Kalau tiap hari jangan lapau, wajar orang melebih. Apa itu orang lapau?
tunjuk Sabtu Minggu yang berburu. Wajar tak disampaikan orang, oh tempat tu berburu, iya kan? Kalau itu hari dewa waktu awak kau suruh, maka orang akan menyebut kita, bapak ibu itu orang surau itu benar. Berarti kita ini akan disebut orang apa dan sabananya di sini. Kalau rajin berbagi, banyak atau berbagi, orang akan menyebut, oh ibu itu orang. Tapi kok sekali sebenarnya dia, ya itu tidak asal orang. Kalau mau tu, kecuali nama apa tu Darmawan. Kalau setiap orang minta tak dia, setiap orang perlu tak dia, setiap nak timbul dia tolak, apa macam mana? Hah? Itu ya. Awak tu kan disambui, ya kan? Dengan apa yang kita lakukan. Kini kita rutin bersama Allah, sering di rumah Allah. Tentu kedekatan kita dengan Allah itu lebih hebat. Sehingga mengajarkan kita disiplin tepat waktu. Wajar saja Pak, orang yang sholat berjamaah tepat waktu akan jauh dari sifat munafik. Karena orang munafik itu tidak mengamalkan tepat waktu. Ini maksudnya Bapak Ibu kalau pernah dengarkan apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mungkir, apabila dia diberi amanah khianat, itu sebenarnya namanya munafik amali. Kalau yang benar-benar munafik itu Pak, itu wajahnya wajah Islam, tampilannya tampilan Islam, nyo sholat, nyo puasa, nyo berzikir, nyo baca Quran, tapi di dalamnya tidak ada iman. Itu yang disebut dengan munafik i'tiqadi. Itu nasabana orang munafik. Kalau dia masih punya iman, cuma dia pernah berbohong, dia pernah ingkar janji, itu munafiknya munafik amal namanya, amali. Amalnya itu yang munafik. Nah, munafik amali itu bisa dihabiskan dengan sholat berlima tepat waktu. Bu, besok janji jam 8 ya Bu. Lama nunggu sampai jam 9 nya tak timbul. Ya kan? Tapi yang sebut janji itu mungkin. Tapi karena dia berhalangan, mungkin karena ban motornya pesek lah, mungkin macet lah, jangan sampai langsung munafik. Munafik itu sebenarnya enggak. Munafik itu memang dari Allah sedang dia dustai. Apa kalau kita pilih besok lagi bisa Pak nolong kami? Kalau sudah diniatkan dari awal dan hasil dinyo lalu dan awal, itu yang disebut munafik. Tapi nyolah berusaha untuk memenuhi janjinya, karena memang tidak berhasil, dia itu sampai munafik. Tidak. Nyo dari awal itulah ada rencananya untuk membatalkan itu, tak hasil sampai kecil saja. Iya kan? Karena nyo lalu dan jawab, lagak mudah awal itu. Ya kan? Maka itu kan mau jadi yasuh ni orang-orang kalau ini ada kabarnya lah sampai 40 miliar lebih sedikit untuk kembali. Ada lebih kadang itu lah, ini yang boleh berkata jadi nanti bagi cek berangkat buang-buang ini, tidak kasih siu burung tangguh pasaran rendah. Kalau tidak ada barando, ya tak? Ini kemungkinan pasaran rendah. Kalau tidak ada di situ ulang, kalau tidak ada di situ lapah. Tidak ada sama tangguh itu rendah, sarangnya di ujung-ujung daun itu sarangnya. Itu lebih pasaran rendah Pak. Berarti ada apa di situ tu? Nyokap bintang dah. Jom. Iya kan? Berarti ada udang di balik
bawat. Maka itu Bapak Ibu, sholat itu mengajarkan tepat waktu, disiplin, maka jauh dari sifat munafik. Apalagi membersihkan jiwa. Kan tidak sah sholat kalau tidak berhubungan. Bayangkanlah, di maksiatnya dulu non fisiknya dibersihkan, walaupun hakikatnya dia membasuh tangan, tapi ketika tangannya dibasuh itu dibawanya oleh orang wudhunya itu dosa tangannya Allah. Sampai tetesan terakhir, di waktu dia membasuh mukanya, itu wajah-wajah yang berdosa itu dikeluarkan dosanya oleh air wudhu itu. Rahasianya 5 kali saya sholat. Dia seperti mandi di sungai yang mengalir dekat rumahnya, sungai bersih dan suci. 5 kali saya semalam di situ, itu yang dimaksud, ya kan? Inna sholata tanha, ya kan? Sholat itu mencegah perbuatan anil fahsya'i wal munkar, karena dilatih selalu dia mengingat Allah dan dia akan terjauh dari larangan. Nah, sekurang-kurangnya jam-jam tadi itu dia tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka itu dia mencium dia sudah sholat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan, meninjau aja. Ya kan, siapa dulu? Siapa lagi? Sakit rumah siku tak boleh datangkan saji sikit rendah. Itu aku ini payah itu. Tapi sholat tangga baru sudah sholat baru. Tidak. Nah, maka itu orang yang sholat itu akan terjauh. Dia paham Pak. Wala zikrullahi akbar. Karena tidak ada lagi yang lebih besar daripada sholat itu ibadah. Ibadah mengingat Allah, maka sholat itu bagian dari zikir. Zikir yang paling besar itu adalah sholat. Lalu dikunci oleh Allah, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah maha mengetahui segala perbuatan manusia, termasuk dampaknya, baik tersembunyi ataupun yang terang-terangan. Allah tahu. Dengan dia sholat itu dia paham kamu acuk bersama Allah, acuk berdialog dengan Allah, acuk di rumah Allah. Kini dia paham segala yang dia lakukan itu Allah tahu secara mendetail. Nah, di sini Allah masih menggunakan kalimat wallahu ya'lamu ma tasna'un. Karena di sini ada ibadah, Pak. Ya kan? Allah masih menggunakan kata sesungguhnya Allah maha mengetahui, yang laku. Tapi kalau Allah nanti sudah menggunakan kata-kata khabir, ya kan? Khabir itu tahu, teliti dan cepat memberikan balasan. Jadi kalau ada yang buruk dikerjakan orang, itu bisa cepat dapat balasannya. Nah, sekarang Allah minta kita ini betul-betul memahami bacaan Al-Quran, lalu bacaan Al-Quran yang kita pahami itu bawa ke dalam sholat, sholatnya tepat waktu di masjid berjamaah, pahami dengan khusyuk, kemudian pelihara sholatnya, jauhi lalai dari sholat, maka nanti sholat itu menjadi ibadah terbesar kita dan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alah Bapak Ibu, itu materi kajian kita malam ini. Ya Pak. Yang fenomena hari itu tak terlibat saja yang terjadi mencium paus, azan running track apa. Apa tadi menghindarkan itu tadi mengaji suara Pak naik tensi bos sebenarnya di bawah dia macam terraci lah. Iyo, jadi kadang-kadang susah kalau memahami itu ya. Nanjali paus itu kafir Pak.
Kalau ada yang cinta kepada Paus, yang menjadikan Paus teladan, kita doakan saja yang mati besok dikumpul bersama Paus. Ya, ayo dia mati nanti bersama Paus juga. Iya kan? Karena Rasulullah kan mengatakan begini, engkau akan dikumpul bersama orang yang engkau cintai. Siapa yang cinta kepada Paus, yang cinta kepada Pak Jokowi, yang cinta kepada Prabowo, yang cinta kepada siapa lagi? Bu Megawati, yang cinta siapa lagi? Dia kumpul saja besok sama-sama ya. Ya kan? Nah, dia akan dikumpul bersama yang dicintai, gitu ya? Ya Pak. Bapak Ibu, kenapa agak cepat saya sudahi? Saya mohon maaf dengan Bapak Ibu. Saya ada janji dengan dokter Pak. Jadi harus sholat isanya agak dekat dengan rumah sakit. Jadi saya mohon izin sebenarnya. Karena besok Senin, insya Allah saya bawa jemaah umroh. Jadi harus, karena besok hari Jumat saya harus keluar kota, sehingga malam inilah janji dengan dokter. Jadi saya mohon izin bapak ibu-ibu yang dirahmati supaya nanti bisa sholatnya dekat dengan rumah sakit. Ya. Terima kasih. Nanti kita urus Pak tentang Paus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.